Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat, sukses, mulia ya. Bertemu lagi dengan channel ASN-SC, tempat belajar yang mudah dan asyik menghadapi PSPPK. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tryout PPK 2021 yang ada di Guru Belajar Kemendikbud. Oke, kita langsung saja teman-teman. Unsur waktu dalam sejarah adalah sangat penting. Dalam arti kelangsungan dan perubahan, waktu menjadi bagian dari sejarah sebagai identitas sebuah peristiwa terjadi. Peristiwa dalam sejarah akan berulang dengan perbedaan pada waktu yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah ialah apakah waktu tertentu, B. waktu yang lalu, C. waktu berlalu, D. waktu tak terhingga, atau E. waktu yang berlangsung. Konsep waktu meliputi masa lalu, yaitu masa yang telah berlalu yang disebut juga dengan sejarah. 2. Masa kini, yaitu masa sekarang yang terjadi saat ini. 3. Masa yang akan datang adalah masa yang belum terjadi. Jadi konsep waktu dalam sejarah ialah masa yang lalu, artinya telah pernah terjadi dan tertulis sebagai waktu di dalam sejarah. Berikutnya, ini tentang susul menyusul. Ada Roni dan ada Yudit. Mereka dari Yogyakarta ke Purwokerto dengan jarak 160 km. Yudit naik sepeda motor berangkat pukul 7.00 dari Yogyakarta menuju Purwokerto dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. 30 menit kemudian, Roni menyusul Yudit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Roni dapat menyusul Yudit pada pukul A 08.24, B 08.40, C 08.45, D 08.35, dan E 08.30. Oke, kita bahas teman-teman. Pertama-tama kita cari dulu selisih waktunya. Selisih waktunya adalah 30 menit atau sama dengan 1/2 jam. Selisih kecepatan mereka adalah Yudit 40 dan Roni 60. Sehingga selisih kecepatan mereka adalah 20 km per jam. Ini bukan menit ya teman-teman. Ini salah tulis. Mencarinya kita menggunakan selisih waktu dikali kecepatan orang pertama dibagi dengan selisih kecepatan mereka berdua, sehingga 1/2 dikali dengan 40/20 sama dengan 40/40 sama dengan 1 jam. Oke, sehingga Yudit dapat menyusul Roni pada pukul 8.30 karena 07.30 ditambah dengan 1 jam menjadi 08.30 waktu Indonesia Barat. Di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Roni dapat menyusul Yudit. Oke, lanjut. Perhatikan tabel berikut. Tabel kolom 1 adalah tumbuhan dan tabel kolom 2 adalah adaptasi. Kita ke pertanyaannya, pasangan tumbuhan dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang tepat adalah
Kita lihat satu-satu teman-teman. 2 dan D. 2. Eceng gondok beradaptasi dengan cara Batam berongga agar dapat mengapung di air. Oke, kita simpan dulu teman-teman. 4 dan B. Teratai beradaptasi dengan cara daun mengalami modifikasi menjadi duri. Bukan teman-teman, ini adalah ciri kaktus. Kemudian 1 dan A. Kaktus beradaptasi dengan cara daun lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan. Bukan juga teman-teman, ini adalah ciri dari teratai. Kemudian 3 dan C. Keladi beradaptasi dengan akar serabut yang lebar untuk membantu mengapung di air. Ini juga salah satu ciri dari teratai. 4 dan 1. Oh, udah ada teman-teman. Jadi jawabannya adalah 2 dan D. Yaitu eceng gondok beradaptasi dengan cara Batam berongga agar dapat mengapung di air. Lanjut. Sebuah mobil bermassa 20.000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per second. Energi kinetik mobil tersebut adalah apakah A 4.000 Joule, B 3.000 kJ, C 3.000 Joule, D 2.000 kJ, dan E 4.000 kJ. Oke. Energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Oke, sama dengan 1/2 kali 20.000 dikali 20 akar 2. Sama dengan 10.000 dikali 400. Sama dengan 4 juta joule. Kemudian kalau kita ingin jadikan kilojoule, kita bagikan dengan 1000 sehingga jawabannya adalah 4000 kilojoule. Jawabannya adalah E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang Pernyataan tersebut termaktub dalam apakah Undang-Undang tahun 1945 pasal 25A, apakah BGBHN tahun 2000 tahun 1998, C Undang-Undang nomor 17 tahun 1997, D Undang-Undang tahun 1945 pasal 18, E Undang-Undang nomor 43 tahun 2008. Jawabannya adalah E Undang-Undang nomor 43 tahun 2008. Oke, lanjut. Bacalah paragraf di bawah ini. Oke, kita ke pertanyaannya dulu teman-teman. Kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat keberapa? Ke-1, kelima, 3, atau kedua? Atau keempat? Oke, kita baca dulu teman-teman. Beberapa varian dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi yang sudah dipotong tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah dikeringkan, daging sapi pun digoreng lalu kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai yang dikenal dengan nama bumbu balado. Penjual makanan Padang sekarang menjamur di mana-mana. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa menebak? Jawabannya adalah C. Karena
kalimat tersebut tidak sesuai dengan topik yang dibahas pada paragraf tersebut. Paragraf ini membahas tentang cara membuat dendeng balado, sedangkan kalimat 5 tentang penjual makanan Padang. Oke, lanjut. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan mengembangkan aspek motorik kasarnya. Untuk hal ini, guru dapat menetapkan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan. Apakah A. Memasang pastel, B. Mewarnai pola, C. Meroncong membuat kalung, D. Menendang bola, atau E. Menjiplak huruf. Oke, jawabannya teman-teman adalah D. Menendang bola. Motorik kasar adalah berhubungan dengan otot kaki, sedangkan motorik halus berhubungan dengan otot tangan. Lanjut, suatu bak mandi berukuran 60 cm, 90 dan 120 cm. Ani mengisi bak mandi tersebut dengan menggunakan selang air. Jika waktu yang dibutuhkan agar bak mandi terisi penuh adalah 6 menit, maka debit aliran air pada selang tersebut liter per detik. Apakah A 10,8, B 6, C 20, D 1,8, atau E 18? Oke, kita gunakan segitiga P Pandawa. Segitiga Pandawa di mana P adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Kita cari D, berarti P per W. Pertama-tama kita cari volumenya dulu, yaitu 60 kali 90 kali 120. Atau langsung kita hilangkan nolnya agar menjadi meter, karena yang diminta adalah liter. Kita hilangkan saja nolnya, dan 6 kali 9 kali 12 sama dengan 486. Waktunya 6 menit. Supaya jadi detik, kita kalikan 60 sehingga menjadi 360 detik. Sehingga debit sama dengan 486 dibagi 360 sama dengan 1,8 liter per detik. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Lanjut, Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah A. Merumuskan hipotesis, 2. Mengolah data, 3. Menyusun kerangka teori, D. Melakukan eksperimen, atau E. Merumuskan masalah. Teman-teman, untuk menguatkan suatu dugaan, maka yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan, baru kita rumuskan masalahnya. Oke, lanjut teman-teman. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagian dari penunjang terjadinya globalisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Interaksi yang terjadi di dalamnya beralih pada tujuan untung rugi. Hal ini ditandai dengan apakah A. Tingginya semangat gotong royong, B. Sikap individualisme atau individualistis mulai semakin terkikis, C. Munculnya sikap egoisme, mementingkan diri sendiri, D. Munculnya kelas menengah baru dalam masyarakat. Tradisi masyarakat masih dipertahankan. Jawabannya adalah
C. Munculnya sikap egoisme, mementingkan diri sendiri. Inilah yang dimaksud dengan interaksi yang terjadi dalamnya beralih pada tujuan untung rugi. Kalau tidak untung, maka tidak akan datang bekerja atau lain-lainnya, teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman pembahasan tentang try out yang dikirimkan oleh salah satu teman saya yang ingin ikut P3K. Oke, terima kasih sudah menonton. Ingat like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye bye.